Tahukah kamu pada tahun 2019 pernah ada kasus yaitu terkait PT Jiwasraya yang tidak dapat membayar klaim asuransi nasabahnya? Tahukah atau ingatkah kamu tentang kasus tersebut? Sebelumnya mari kita bahas dulu apa itu Jiwasraya. Jiwasraya adalah perusahaan BUM atau badan usaha milik negara yang bergerak di sektor asuransi. Jiwasraya sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Artinya Jiwasraya sudah berdiri sejak lama. Lalu Jiwasraya memiliki titik kritis pada tahun 2018, yaitu mereka harus menunda pembayaran klaim asuransi nasabah JSSAVING Plan sebesar 802 miliar. JS Saving Plan ini diluncurkan pada tahun 2013. Produk ini merupakan keluaran dari asuransi Jiwasraya yang berbalut investasi. Pada awalnya nasabah hanya membayar 100 juta di awal dan bisa menarik imbalan dari 10-13%, juga memperoleh lindungan asuransi 5 tahun. Premi asuransi ini melejit, namun menimbulkan permasalahan besar ketika klaim jatuh tempo Oktober tahun 2018. Lalu pada tanggal 2016, Badan Pemeriksa Keuangan mendeteksi adanya investasi yang tidak wajar, yaitu Jiwasraya berinvestasi pada satu saham dengan nilai cukup besar yaitu 6,3 triliun. Selanjutnya nilai dari aset tidak signifikan dibandingkan dengan nilai asetnya dan Jiwasraya gagal bayar atas transaksi pembelian kepada PT Hansen International. Lalu pada tahun 2017, OJK sudah meminta Jiwasraya untuk mengevaluasi JS Saving Plan agar sesuai kemampuan. Lalu OJK memberi sanksi peringatan karena Jiwasraya terlambat menyampaikan laporan aktuaris 2017. Meskipun begitu, laporan keuangan Jiwasraya 2017 masih positif, karena pendapatan premi JS Saving Plan mencapai 21 triliun dan laba 2,4 triliun. Lalu pada tahun 2018, imbal hasil diturunkan tapi implikasinya adalah pendapatan premi menjadi turun. Selanjutnya, Kementerian BUMN mengganti direksi Jiwasraya pada bulan Mei tahun 2018. Direksi baru melaporkan adanya kejanggalan laporan keuangan, dengan hasil audit yang semula mencatat laba sebesar 2,4 triliun menjadi hanya 428 miliar. Lalu Direktur Utama Jiwasraya digantikan. Akhirnya penurunan dan masalah likuiditas mulai terlihat oleh publik. Perseroan mengumumkan bahwa tidak dapat membayar klaim asuransi jatuh tempo nasabahnya sebesar 802 miliar. Sejak saat itu masalah-masalah pada Jiwasraya mulai terlihat ke publik seperti Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk, penyalahgunaan wewenang, keterlambatan setiap memberi laporan keuangan dan tindak pidana korupsi kepada PT Asuransi Jiwasraya. Lalu perusahaan sebagai subjek hukum tentunya memiliki hak dan tanggung jawab yang terikat dengan peraturan-peraturan di Indonesia. Penting bagi perusahaan menerapkan konsep tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance, GCG, sehingga setiap kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan peraturan yang menimbulkan pelanggaran hukum. Berikut adalah pelanggaran-pelanggaran dari 5 prinsip Good Corporate Governance pada PT Jiwasraya. Pada prinsip transparansi, PT Jiwasraya melakukan window dressing pada laporan keuangan, dan selalu terlambat dalam penyampaian berbagai laporan rutin yang merupakan kewajiban. Tetapi saat audit laporan keuangan, PT Jiwasraya baru dilakukan pada tahun 2017 dan hasil audit membuktikan bahwa tidak terlaksananya prinsip transparansi. Pada prinsip accountability, PT Jiwasraya menggunakan dana yang diperoleh dari produk JS Saving Plan untuk menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk, tidak memiliki fundamental yang baik, dan menimbulkan risiko yang sangat tinggi bagi PT Jiwasraya. Lalu juga terindikasinya kasus korupsi pada PT Jiwasraya. Pada prinsip responsibility, PT Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim asuransi kepada nasabah JS Saving Plan yang dijanjikan dengan total 802 miliar rupiah. Ini sudah menunjukkan bahwa PT Jiwasraya sudah mengabaikan tanggung jawab ke nasabah.
Pada kasus PT Jiwasraya, terlihat jelas bahwa PT Jiwasraya juga mengabaikan prinsip independensi, karena dari yang sudah ditetapkan bahwa 13 perusahaan manajer investasi yang terlibat diduga di dalamnya terdapat kepentingan pribadi, baik dari pihak manajemen PT Jiwasraya maupun dari pihak lainnya. Pada prinsip fairness, PT Jiwasraya tidak berperilaku adil untuk memenuhi hak para stakeholder berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak dan peraturan undang-undang. PT Jiwasraya gagal membayar klaim asuransi ini sungguh tidak adil bagi para nasabah yang sudah bertahun-tahun berinvestasi. Baik, itulah sedikit pemaparan tentang kasus PT Jiwasraya yang melanggar prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance.